Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soli-solihah semua? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Masih belajar dari rumah dan tetap semangat. Soli-solihah, hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tahukah kalian, bumi beserta planet-planet ciptaan Allah Subhanahu wa taala lainnya yang berada di luar angkasa sana berputar pada porosnya. Lalu bagaimana bila bumi beserta planet-planet tersebut sudah tidak lagi berputar? Bisakah kalian membayangkannya? Nah, kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir. Yuk kita simak sama-sama. Kita sering sekali mendengar bencana yang terjadi baik di sekitar daerah kita ataupun di luar daerah tinggal kita. Bencana-bencana tersebut merupakan kiamat kecil bagi kita manusia. Bencana-bencana tersebut mengakibatkan banyak sekali kerugian, bahkan sampai merenggut nyawa. Soli-solihah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, serta hikmah mempercayai hari akhir. Baik, yang pertama adalah makna hari kiamat. Hari kiamat artinya adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, atau berakhirnya semua kehidupan manusia di alam ini. Bukan hanya manusia, tetapi seluruh makhluk ciptaan Allah. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi. Namun demikian, kita harus dan wajib percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Karena beriman kepada hari akhir termasuk dalam rukun iman yang kelima. Soli-solihah, masih ingatkah kalian dengan rukun iman? Ayo, diingat lagi rukun imannya ya. Selain itu, kita juga harus yakin bahwa beriman pada hari akhir telah disebutkan kepada ayat-ayat dalam Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat adalah seperti yang pertama, Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-5 yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Lalu disebutkan juga, dijelaskan juga pada Quran Surah Al-Jaljalah ayat 1-2 yang artinya adalah apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Selain itu, tentang kiamat juga dijelaskan pada Quran Surah At-Takwir ayat 1-3. Nah, berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita mengetahui bahwa hari kiamat adalah kejadian yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa ketika planet-planet bertabrakan, bumi digulung yang mengakibatkan kerusakan yang sangat hebat, ya. Dan pada saat itu manusia akan sangat ketakutan dan juga sangat kebingungan.
Solih-solihah, materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam hari kiamat. Macam-macam hari kiamat itu ada 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya adalah kiamat kecil, yaitu hancurnya alam di sekitar kita. Contoh seperti kematian, banjir bandang, tanah longsor. Jadi, baik bencana yang terjadi karena alam ataupun bencana yang terjadi karena ulah manusia itu termasuk dalam kiamat sugro atau kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubro artinya adalah kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Contoh seperti planet-planet yang tadi sudah tidak berputar pada porosnya, maka akan saling bertabrakan. Dan bila mereka saling bertabrakan, maka hancurlah alam semesta dan seluruh makhluk di muka bumi ini akan mati, ya. Dan setelah itu hancur binasa seluruhnya. Lalu setelah membahas makna hari kiamat tadi, kita lanjutkan lagi dengan tanda-tanda hari akhir. Menurut kalian, seperti apa sih tanda-tanda hari akhir? Apakah tanda-tanda hari akhir itu sudah terlihat oleh kalian pada sekarang ini atau pada saat ini? Nah, tanda-tanda hari akhir itu diantara kecil, diantaranya adalah banyaknya ulama muslim yang wafat. Kemudian ilmu agama sudah dianggap tidak penting. Selain itu, maksiat semakin terang-terangan. Nah, yang juga sering kita lihat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Serta banyaknya peperangan dan kerusakan di muka bumi. Nah, lalu setelah kita mendengar penjelasan dari awal tadi, apa hikmah dari mempercayai hari akhir? Hikmah dari mempercayai hari akhir, yang pertama, kita akan bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Dan biasanya kita sudah tidak akan lagi menunda-nunda untuk berbuat amal soleh. Buat kalian sebagai pelajar, sebagai siswa, biasanya tidak akan menunda-nunda lagi di dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh ibu guru. Selain itu, kita biasanya akan lebih bersikap jujur dan lebih bertanggung jawab. Biasanya juga kita akan menghindari sekuat tenaga kita untuk menjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, ya kan? Tapi insya Allah solih-solihah semua tidak suka berkelahi dengan temannya. Nah, solih-solihah, demikian penjelasan Ibu Guru tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Semoga segala rangkaian penjelasan tadi dapat kalian terima dengan baik dan dapat dipahami maknanya. Terima kasih solih-solihah atas perhatiannya. Semangat belajar PAI. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.